pertemuan dengan aparat Garuda terkait dengan pembangunan proyek rempang ekosistem. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menanggapi kronologi pemicu dan terjadinya peristiwa kisruh di Pulau Rempang. Kronologi dan terjadinya peristiwa kisruh di Pulau Rempang adalah terkait dengan pembangunan proyek Rempang Eco City. Proyek ini berdampak pada relokasi atau pembangunan wilayah di beberapa kampung di Pulau Rempang. Peristiwa kisruh tersebut bermula ketika terjadinya penolakan dari sejumlah warga saat pengukuran lahan yang memicu bentrokan pada tanggal 7 September 2023 lalu. Analisis peristiwa kisruh Pulau Rempang yang menggarisbawahi bahwasannya pentingnya partisipasi masyarakat, dialog, dan pengelolaan konflik yang bijaksana dalam pengambilan keputusan terbaik bagi pembangunan yang berdampak signifikan pada lingkungan dan masyarakat setempat. Dalam konteks ini, pemenuhan kebutuhan masyarakat dan berkelanjutan lingkungan harus menjadi fokus utama bagi pihak terkait dan pemerintah. Berikut solusi untuk permasalahan ini. Yang pertama, komunikasi dan dialog antara semua elemen yang terlibat, termasuk dalam warga Pulau Rempang, pemerintah daerah, serta pihak-pihak yang lain yang terkait dalam permasalahan tersebut. Melalui komunikasi yang terbuka dan komunikasi yang jujur, persoalan dapat dipahami dan solusi tentunya dapat dicari secara bersama-sama dengan melakukan musyawarah mufakat. Pertemuan antara pemimpin masyarakat tersebut dapat membantu membangun pemahaman serta mempererat hubungan masyarakat. Dan yang kedua adalah peningkatan keamanan. Nah, adanya peningkatan keamanan ini karena untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan lebih lanjut. Para pihak polisi atau aparat keamanan setempat harus menjaga keamanan dan menegakkan hukum dengan adil. Dan berikut ini saya akan menjelaskan beberapa faktor-faktor yang menyebabkan pelanggaran terhadap pengingkaran hak dan kewajiban warga negara. Faktor yang pertama adalah sikap egois dan mementingkan diri sendiri. Definisi egois adalah motivasi untuk mempertahankan dan meningkatkan pandangan yang hanya menguntungkan diri sendiri. Sementara egoisme adalah menempatkan diri di tengah satu tujuan serta tidak memperdulikan dengan keadaan orang lain. Faktor yang kedua adalah kesadaran berbangsa dan bernegara yang sangat rendah. Di era globalisasi ini banyak tantangan bagi negara kita. Contohnya bisa kita lihat di berbagai daerah sering bergejolak, di antaranya tawuran antar warga, perkelahian pelajar, dan perebutan lahan pertanian atau tambang, serta contoh-contoh yang lain. Kesadaran berbangsa dan bernegara mempunyai makna bahwa individu yang hidup dan terkait dalam kaidah dan naungan di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus mempunyai sikap dan perilaku yang tumbuh dari kemauan diri yang dilandasi keikhlasan atau kerelaan bertindak demi kebaikan bangsa dan negara Indonesia. Faktor yang ketiga yaitu faktor tidak toleran. Sikap tidak toleran berarti suatu sikap yang tidak memperlihatkan adanya saling menghormati dan menghargai antar kelompok atau antar individu atau perseorangan, baik itu masyarakat ataupun dalam lingkup yang lain. Diskriminasi muncul ketika sikap toleransi tidak terjadi. Yang faktor terakhir atau faktor keempat adalah penyalahgunaan kekuasaan. Penyimpangan dalam jabatan adalah salah satu tindakan yang tentunya melanggar hukum. Penyalahgunaan kekuasaan juga bisa berarti seseorang menggunakan kekuatan yang mereka miliki untuk keuntungan pribadi mereka. Dan semoga kasus yang terjadi di Pulau Rempang ini cepat selesai dan harapannya tetap mengutamakan musyawarah. Sekian video pembelajaran dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.